Melalui mata kamera, kami menangkap kisah yang nyaris tak terdengar. Inilah lensa dunia, menyikap keindahan dan luka dari sudut-sudut bumi yang tersembunyi, dari tempat yang nyaris tak tersentuh teknologi. Kami hadirkan suara mereka yang selama ini dibungkam alam dan penjaganya. Di tanah yang masih diselimuti kabut pagi, alam sedang berjuang untuk bertahan. Di surga terakhir Nusantara, suara yang paling jujur justru datang dari mereka yang paling sunyi. Papua bukan hanya keindahan yang terbingkai foto. Ia adalah luka yang menganga, yang selama ini kita diamkan. Ketika dunia lain masih tertidur dalam gelap, di ufuk timur Indonesia, cahaya pertama menyapa lembah hijau Papua. Di tanah ini, waktu tak pernah terburu-buru. Alamnya bicara tanpa kata, dengan bisikan daun, gemercik air, dan tarian kabut pagi. Disinilah keheningan dan keagungan bertemu. Papua bukan sekedar provinsi. Ia adalah nafas terakhir bumi yang murni. Di setiap tetes embun, di tiap desir angin hutan, kita menemukan jejak purba yang terus hidup, tanpa polesan, tanpa kompromi. Hutan hujan Papua adalah salah satu yang tertua dan terkaya di muka bumi. Lebih dari 20.000 spesies tumbuhan, ratusan jenis mamalia endemik, dan ribuan jenis serangga hidup di sini. Banyak di antaranya belum pernah terdokumentasikan oleh ilmu pengetahuan. Kanguru pohon, kuskus tutul, dan tikus raksasa bosafi adalah contoh nyata spesies yang hanya ditemukan di tanah ini. Mereka bukan sekedar fauna eksotis, tapi simbol ekosistem yang masih alami. Di atas semua itu berdiri megah pegunungan Jayawijaya. Di puncaknya, salju abadi berselimut awan. Fenomena langka di garis khatulistiwa dan mungkin tak lama lagi hanya akan tinggal kenangan. Di bawah permukaan laut Papua, tersembunyi alam semesta yang tak kalah magis. Raja Ampat disebut sebagai pusat segitiga karang dunia, dengan lebih dari 1.500 spesies ikan dan 500 jenis karang. Laut ini adalah laboratorium alam yang hidup. Di sini, setiap gerakan laut adalah simfoni kehidupan. Terumbu karangnya tak hanya menjadi rumah bagi jutaan makhluk, tapi juga pelindung alami garis pantai dari badai dan abrasi. Namun, di balik keindahannya tersimpan ancaman. Overfishing, perubahan iklim, dan eksploitasi pariwisata tanpa kendali mulai mengikis kekayaan ini perlahan. Sebagian spesies karang telah memutih. Sinyal awal dari kerusakan yang bisa jadi tak terbalikan. Bagi masyarakat adat Papua, alam bukan sekedar sumber kehidupan, tapi juga ruh dari segala hal. Suku Dani percaya bahwa setiap gunung punya ruh. Suku Asmat percaya bahwa pohon adalah penghubung antara dunia manusia dan dunia roh. Upacara tidak dimulai tanpa restu alam. Penebangan pohon harus melalui serangkaian doa. Setiap tanaman dan hewan punya nama, fungsi, dan tempatnya dalam sistem sosial. Tak tertulis di buku manapun, tapi tertanam dalam nyanyian, cerita rakyat, dan kebiasaan harian. Noken bukan hanya tas, ia adalah simbol kehidupan yang fleksibel, tahan banting, dan penuh kasih sayang. Modernisasi datang cepat, terlalu cepat. Jalan Trans Papua membuka akses yang dulunya tertutup. Tapi di balik janji konektivitas, muncul luka-luka baru.
hutan yang ditebang, sungai yang tercemar, tanah yang dirampas. Tambang Grasberg adalah tambang emas terbesar di dunia, tapi juga luka terbuka terbesar bagi bumi Papua. Limbahnya mengubah ekosistem, memaksa masyarakat adat beradaptasi atau pergi. Suara protes kerap dibungkam, dan alam sekali rusak tak bisa tumbuh kembali dalam hitungan dekade. Namun, tak semua tenggelam dalam keputusasaan. Generasi muda Papua bangkit dengan pena, kamera, dan keyakinan. Mereka mendokumentasikan perusakan, membentuk komunitas konservasi, bahkan menggugat secara hukum. Dari Jayapura, Nabire hingga Fakfak, kawasan konservasi berbasis adat mulai muncul. Tanpa menunggu birokrasi, mereka bergerak. Mereka menanam kembali, mendidik kembali, dan menjaga kembali. Di pundak generasi ini, harapan bertumbuh. Harapan bahwa Papua tidak harus memilih antara hutan atau pembangunan, tapi bisa punya keduanya, dengan kearifan dan keseimbangan. Papua adalah paru-paru timur Indonesia. Ia bukan milik satu generasi, satu suku, atau satu negara. Ia adalah warisan umat manusia yang harus kita jaga bersama. Jika Papua hilang, kita kehilangan cermin terbaik dari hubungan manusia dan alam. Kita kehilangan akar, dan ketika akar hilang, pohon peradaban akan runtuh pelan-pelan. Alam tak bisa bersuara, tapi kita bisa. Mari bersuara sebelum semuanya hanya tinggal kisah di layar dokumenter.